Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 Manajemen Perubahan akan menjelaskan beberapa materi mengenai manajemen perubahan. Yang pertama adalah agility atau kepemimpinan perubahan setangkas singa, dan materi yang kedua adalah pemimpin perubahan fundamental. Sebelum lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kami dari kelompok 2. Yang pertama ada Dewa Haidar, NPM 1801010130, dan saya sendiri Rosyana Kamalinda, NPM 1801010144. Lalu ada Oktaviana Ayu Pratiwi, NPM 1801010160, dan ada Irfan Wahyu Nugroho, NPM 1801010192. Teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai agility, kepemimpinan perubahan setangkas singa, di mana agility sendiri memiliki definisi yaitu kapabilitas yang dibangun secara terus-menerus agar kelak organisasi mampu merespon perubahan dengan tangkas, efektif, tepat waktu, dan berkelanjutan. Agility bisa disebut juga dengan dynamic capability, yaitu kualitas pengendusan cepat terhadap berbagai ancaman, pemecahan masalah, dan kemampuan berubah dalam menata resource base. Mengutip istilah dari diplomat Prancis yaitu Charles Maurice de Talleyrand yang berbunyi bahwa 100 kambing yang dipimpin oleh seekor singa akan jauh lebih berbahaya ketimbang 100 singa yang dipimpin oleh seekor kambing. Di mana ungkapan yang diucapkan oleh Charles ini menjadi penting di masa sekarang, di mana masa ketika Indonesia tengah berada pada zaman-zaman perubahan atau biasa juga disebut dengan the age of chaos. Nah, masa inilah yang didefinisikan para ahli sebagai masa yang terletak antara dua masa yang berbatas. Yang dimaksud dua masa di sini adalah masa depan dan masa sekarang. Masa depan yaitu masa yang sedang kita tunggu-tunggu, di mana kita mengharapkan Indonesia dengan kawasan yang tertib, bersih, nyaman, sejahtera, dan banyak ketenangan. Dan yang kedua adalah masa sekarang, di mana masih banyak area di Indonesia dengan jalan berlubang di sana-sini, banyak terjadi kemacetan, lalu kawasan pantura yang terus turun tanahnya, ada juga hukum yang belum bisa ditegakkan, kebebasan berbicara yang amat sempurna tapi tidak diikuti oleh disiplin, lalu ada kreativitas yang tinggi tapi tak bermuara pada peningkatan pendapatan, dan sekolah yang begitu berat tapi tidak menghasilkan prestasi akademis yang cukup. Namun di batas garis ini kita masih bisa melihat sebuah dunia baru yang kita tuju, asalkan kita tangkas atau agile ya tadi ya teman-teman, berlari sekuat tenaga, berlomba menuju garis finish dan masuk ke dalam keseimbangan baru. Itu sebabnya mengapa Indonesia atau negeri-negeri ini membutuhkan yang namanya agility. Tapi lebih dari sekedar itu, kemampuan berubah, agility juga suatu kemampuan yang dibangun secara terus-menerus. Artinya perubahan tadi dilakukan secara berkelanjutan sampai suatu hal tersebut atau suatu hal yang kita bangun mampu merespon perubahan dengan tangkas, efektif, tepat waktu, dan berkelanjutan. Untuk itu agility menjadi penting karena di dalamnya terkandung unsur manusia dengan mentalitas menjadi pemenang di masa ini bukanlah hal yang sederhana, karena lawan-lawan kita pun juga ingin menang. Sementara batas-batas dunia semakin terbuka, arus informasi dan rahasia begitu mudah berpindah, kita hidup dalam dunia yang berubah-ubah dan bergejolak. Untuk itu, perubahan secara berkelanjutan itu diperlukan oleh semua negara, baik itu negara, perusahaan, maupun diri sendiri. Kita juga membutuhkan agility. Yang selanjutnya adalah dimensi. Ada 3 dimensi dalam hal ini, yaitu yang pertama dimensi intelektual. Tentu saja kita harus memperkaya diri kita dengan berbagai pengetahuan. Memperkaya pengetahuan itu sifatnya luas, bukan hanya dengan membaca buku. Kita dapat belajar dari video cara-cara pengajar yang sudah banyak tersedia di YouTube atau mengikuti berbagai macam online course yang ada di internet. Lalu bagaimana dengan yang memiliki keterbatasan prasarana? Sharing
Berdiskusilah dengan sesama guru mengenai pembelajaran untuk mendapatkan banyak pikiran baru mengenai bagaimana cara untuk mengelola kelas atau menyampaikan pembelajaran dengan tepat. Lalu yang kedua, ada dimensi emosional. Kita harus mampu mengendalikan emosi dengan baik. Wajar bagi seseorang mengalami hari baik dan hari yang buruk. Namun bagaimanapun hari itu berlalu, kita harus mengingat pada komitmen kita sebagai pendidik yang harus memberikan edukasi kepada siswa-siswi kita. Boleh kita merasa hari kita tidak baik, tapi mereka tidak mengerti. Jangan jadikan mereka sasaran dan ketidakbaikan dari kita. Kita harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Lantas dengan disiplin yang tinggi, kita harus optimis dan dalam menghadapi tantangan. Lalu yang ketiga ada dimensi fisik. Tentu saja kita harus mempunyai fisik yang kuat. Terkadang ada hari di mana kita harus bekerja lebih lama dari biasanya sehingga stamina yang bagus memang diperlukan. Selain itu, ketahanan kita dalam menghadapi rutinitas kita sebagai mahasiswa. Perubahan pada teman-teman kita tidak akan datang dalam waktu yang cepat. Namun ketika fokus, perubahan itu adalah hal yang pasti. Dalam menunggu terjadinya perubahan itulah dibutuhkan toleransi kita terhadap kemonotonan yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada business agility. Terdapat 3 jenis business agility. Yang pertama, strategic agility. Setiap organisasi mempunyai pilihan apakah harus bertahan dalam game lama yang sama dari tahun ke tahun atau mengambil langkah berupa pahlawan memasuki game yang benar-benar baru. Lalu yang kedua, portfolio agility. Keterangan dalam memindahkan data, menggeserkan sumber-sumber daya yang dimiliki ke dalam salah satu unit usaha. Lalu yang ketiga ada operational agility. Inilah ketangkasan yang dihadapi sehari-hari dalam merespons setiap kejadian operasional, baik itu yang terjadi tiba-tiba maupun rutin. Intinya adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk merespon dengan cepat. Yang selanjutnya, memimpin perubahan fundamental. Perubahan fundamental merupakan perubahan mendasar dan perubahan yang menyangkut prinsip-prinsip sehingga akan mempunyai dampak yang sangat besar dan luas terhadap organisasi. Banyak pemimpin menaruh perhatian pada perubahan fundamental, di antaranya ada pula yang menamakan sebagai transformasional dan ada pula yang menamakan sebagai pemimpin yang visioner. Untuk memimpin perubahan secara efektif, Hussein dalam buku Wibowo tahun 2006 halaman 242-246 menyarankan pendekatan langkah demi langkah yang dinamakan EASIR, yang mana itu merupakan akronim dari envisioning, activating, supporting, implementing, ensuring, dan recognizing. Adapun penjelasan singkatnya yaitu envisioning. Jadi di sini dikatakan visi itu merupakan impian seorang pemimpin yang dapat mencakup besaran dan lingkup kegiatan, kekuatan ekonomi, hubungan dengan pelanggan dan budaya internal organisasi. Kemudian ada activating atau mengaktifkan, yaitu salah satu tugas setiap pemimpin itu adalah untuk mengaktifkan followers atau pengikut, yang mana dalam konteks ini mengandung makna bahwa suatu tugas untuk memastikan bahwa orang lain di dalam organisasi itu memahami, mendukung, dan bahkan membagikan visi kepada sesama. Kemudian ada supporting atau mendukung dalam bahasa Indonesia. Jadi kepemimpinan yang baik itu bukan sekedar memberitahu orang tentang apa yang harus dilakukan, akan tetapi lebih pada memberi inspirasi kepada mereka untuk melakukan lebih baik daripada yang mungkin mereka capai. Dan juga pemimpin juga harus memberikan dukungan moral yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Kemudian ada implementing atau melaksanakan dalam bahasa Indonesia. Itu adalah langkah implementasi tentang rencana atau rinci dan jadwal yang harus diselesaikan untuk menjadikan visi menjadi kenyataan. Kemudian ada ensuring atau dalam bahasa Indonesia itu artinya memastikan. Di sini ensuring itu bersifat memastikan bahwa implementasi telah dilakukan sesuai dengan rencana dan apabila terjadi deviasi, apakah telah dilakukan koreksi sebagaimana seharusnya. Jadi ensuring juga memastikan apakah hasil yang diinginkan telah dapat dicapai. Kemudian yang terakhir nomor 6 itu ada recognizing atau dalam bahasa Indonesia itu artinya mengenal. Ini adalah langkah terakhir dalam model kepemimpinan perubahan fundamental.
yaitu dengan memberikan pengakuan kepada mereka yang terlibat dalam proses perubahan. Dan cukup sekian presentasi dari kami, kelompok 13. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.